Kinerja bisnis perusahaan mungkin di semester 1 2025 ini seperti apa Pak? Apakah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh PTMP? Kami bersyukur sejauh ini sampai dengan semester 1 tahun 2025 ini kinerja perusahaan boleh dikatakan cukup baik. Ya. Masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang mana terutama dari segi penjualan ya, tadi Ibu sempat sampaikan di segi penjualan kita masih mengalami pertumbuhan sekitar 18% untuk semester pertama tahun ini dibandingkan semester pertama tahun lalu. Oke, ya, jadi masih cukup baik ya Pak ya? Puji Tuhan. Alhamdulillah. Jadi maksudnya begini Pak, yang ingin kita tanyakan lebih kepada tadi ini bisnis Anda ini kan maksudnya memang lini bisnis, business to business. Betul. Jadi klien Anda memang pelaku bisnis pula gitu ya, terutama di FMCG, makanan, minuman, obat-obatan, personal care ya dan lain-lain. Kita tahu di semester 1 ini tadi kuartal 1 tuh tidak salah pertumbuhan ekonomi itu di 4,87%, konsumsi terkontraksi. Walaupun di semester 2 naik ke 5,12% itu, tapi andilnya itu dari komponen investasi. Jadi konsumsi memang kalau kita lihat selama semester 1 ini daya beli masyarakat memang sedang rendah atau sedang ada tren penurunan. Apakah berdampak terhadap klien FMCG Anda dan juga akhirnya secara tidak langsung berpengaruh juga? Atau ada challenge tersendiri melihat daya beli masyarakat yang berdasarkan data memang sedang lesu, Pak Ilham? Betul. Kondisi ekonomi yang boleh dikatakan tadi lesu ya, terutama di sisi konsumen, itu kami rasakan juga Bu. Itu kami alami dari segi permintaan consumable. Permintaan consumable kami cukup mengalami penurunan di beberapa customer ya, nggak di semua customer, di beberapa customer. Itu disebabkan kalau informasi dari customer itu apa tuh, Pak? Lebih karena volume produksi mereka menurun. Karena dampak tadi, daya beli masyarakat yang turun, mungkin stoknya juga nggak bisa ngalir dengan ini. Jadi kapasitas produksi mereka di beberapa key customer kami memang mengalami penurunan. Ya, betul. Itu yang kami alami juga, betul. Ada berdampak ke kita, betul. Faktor apa saja yang menurut Anda tetap menjadi salah satu pendorong pertumbuhan kinerja di semester 1? Karena tadi Anda bilang kan memang secara langsung daya beli masyarakat ini berpengaruh terhadap customer Anda. Betul. Tapi semester 1 alhamdulillah puji Tuhan masih cukup baik untuk kinerja PTMP. Faktor-faktor pendukungnya apa saja Pak Ilham? Yang pertama yang kami lihat itu kami alami adalah kami cukup berhasil menambah pelanggan-pelanggan baru, customer baru. Itu yang sedikit meng-offset lebih banyak meng-offset, kita bisa menambah customer baru, terutama di bidang di industri kosmetik dan skincare. Yang kita lihat belakangan ini masih dinamis pertumbuhannya. Dinamis, betul. Karena memang sebenarnya yang lagi naik ini malah justru industri beauty ya Pak ya. Betul, kayaknya seperti itu. Jadi, betul. Jadi memang selama semester 1 ini ada penambahan customer baru, utamanya dalam lini industri beauty dan juga make up gitu ya. Itu berpengaruh juga dan ternyata mendongkrak, membantu lah ya untuk kinerja 1 gitu ya. Semester 2 ini akan menjadi semester yang seperti apa? Kalaupun ada tantangan yang dilihat oleh Board of Director, kira-kira strategi apa Pak untuk menjalani semester 2 sesuai target? Strategi kami pada dasarnya ada dua strategi utama. Yang pertama adalah kita terus menambah produk baru dan diversifikasi produk. Itu sesuatu yang di industri kami dan seperti yang kita alami pengalaman kami, itu suatu keharusan bagi kami untuk terus menambah produk-produk yang berkomplement terhadap produk-produk existing kami. Berkomplement ya, yang saling menunjang. Atau berkomplement dengan market di mana kami berada. Pak. Misalkan di customer A, kita sudah supply di sisi sini, yang di sisi yang ini kita bisa masuk nggak? Ya seperti itu kurang lebih. Baik. Ya, itu strategi dari sisi produk, penambahan produk. Strategi kedua kami adalah kami secara internal menerapkan operational efficiency. Jadi secara manajerial operasional kami terus menerapkan dan memperbaiki tata kelola perusahaan kami agar sesuai dengan good corporate governance yang ada. Yang mana ya seperti transparansi, akuntabilitas dan sebagainya. Baik.